Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Wali Pitu yang berada di Pulau Bali. Siapa sajakah mereka? Keistimewaan apa saja yang mereka miliki? Dan benarkah mereka adalah para pengislam Pulau Dewata? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Qodir Muhammad. Jika di Pulau Jawa ada 9 ulama penyebar agama Islam yang dikenal sebagai Wali Songo, di Pulau Dewata atau Bali juga terdapat Wali Pitu, yang diyakini sebagai penyebar agama Islam di Bali. Wali Pitu adalah julukan dari 7 wali penyebar Islam di tanah Bali. Sehingga sesuai dengan namanya, para wali penyebar Islam di Bali ini ada 7 orang. Di antara ke-7 orang Wali Pitu tersebut adalah Mas Sepuh Raden Amangkuningrat, yang makamnya berada di Kabupaten Badung. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Makribi, yang makamnya berada di Tabanan. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, yang makamnya berada di Kelungkung. Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus, yang makamnya berada di Karangasem. Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Makribi, yang makamnya berada di Karangasem. Dan Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafakih, yang makamnya berada di Jembrana. Dekuan Lai, yang makamnya berada di Buleleng. Didasarkan pada berbagai sumber yang menceritakan para Wali Pitu tersebut, yakni dimulai dari dakwahnya Dekuan Paulai. Ia adalah lelaki kelahiran dan berkebangsaan Tiongkok. Diperkirakan, kedatangan Dekuan Lai ke Nusantara terjadi pada pertengahan abad ke-16. Saat itu, Dekuan Lai bertugas mengawal perjalanan Putri Ong Tin, yang hendak berlayar menuju Cirebon. Pada masa itu, diceritakan Putri Ong Tin ke Cirebon untuk dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Setelah tugasnya selesai, Dekuan Lai tidak pulang kembali ke Cina, melainkan justru menetap di Cirebon. Ia kemudian malah berguru kepada Sunan Gunung Jati, untuk mendalami agama Islam. Setelah menjadi murid Sunan Gunung Jati, Dekuan Lai menjadi salah satu orang kepercayaannya. Suatu hari, Dekuan Lai ditugasi mengawal rombongan istri Sunan Gunung Jati, yang melakukan perjalanan ke daerah Bali. Saat itulah, untuk kali pertama Dekuan Lai mengenal Bali, khususnya kota Singaraja yang ada di Buleleng. Mungkin setelah menceritakan pengalamannya itu kepada Sunan Gunung Jati, Dekuan Lai akhirnya memang mendapat perintah dari Sang Sunan, yang kemudian menyebarkan agama Islam di Pulau Bali. Untuk menunaikan tugasnya itu, Dekuan Lai kemudian diberi gelar Syekh Abdul Qodir Muhammad. Dekuan Lai memulai misi dakwahnya, dengan menyisir pesisir utara Pulau Bali, yang dimulai dari Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, hingga Kabupaten Jembrana. Beliau kemudian bersandar di Labuan Aji, pelabuhan kecil tapi cukup sibuk saat itu. Dikatakan sibuk, karena pelabuhan ini menjadi tempat transit, bagi orang-orang yang hendak melakukan perdagangan. Pada mulanya, misi Dekuan Lai untuk mendakwahkan Islam di daerah ini menemui banyak kendala. Beliau bahkan sempat memperoleh perlakuan tak bersahabat dari masyarakat lokal. Akhirnya, untuk memuluskan jalan dakwahnya, Dekuan Lai kemudian melakukan kegiatan niaga, sekaligus membuka pengobatan Cina, yang diketahui memang menjadi bidang keahliannya. Dengan menjadi tabib atau ahli pengobatan Cina, lambat laun kehadiran Dekuan Lai mulai diterima oleh masyarakat lokal, dan dakwahnya pun mulai membuahkan hasil. Berkat dakwah Dekuan Lai, di daerah Bali Utara ini Islam berkembang cukup baik, di tengah-tengah mayoritas masyarakat penganut Hindu. Hingga kini, di kota Singaraja atau Kabupaten Buleleng, di sana terdapat banyak desa atau kampung Islam, yang warganya mayoritas beragama Islam. Desa Pegayaman misalnya, yang merupakan perwujudan asimilasi kebudayaan antara Hindu dan Islam. Nama-nama Bali pun menjadi bercampur dengan nama-nama Islam.
Ketut Syahruwardi Abbas, misalnya, adalah contoh perpaduan nama Bali Islam. Itulah jejak perjuangan dakwah Dekuan Lai, alias Syekh Abdul Qodir Muhammad. Saat ini, makam Syekh Abdul Qodir Muhammad atau Dekuan Lai berada di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Makam Dekuan Lai kini banyak diziarahi orang dari berbagai penjuru tanah air. Orang-orang menyebutnya makam keramat Karangrupit. Disebut demikian, karena makam Dekuan Lai awalnya berada beberapa puluh meter dari pantai dalam keadaan terjepit karang, dan mengambang di atas permukaan air laut. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu, makam ini bergeser ke tepi pantai, yang kemudian berdekatan dengan Pura Agung Labuan Aji. Di sekeliling makam Dekuan Lai juga ada beberapa makam, yang diyakini merupakan makam dari para pengikut beliau. Habib Ali bin Umar Bafaqih. Islam merupakan agama rahmat seru sekalian alam. Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi tinggi dengan tetap memegang teguh akidah. Islam disebarkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sehingga banyak orang tertarik memeluknya. Di tengah hingar-bingar Bali yang mendunia akan pariwisata, dan adat Hindu yang begitu kental ini, agama Islam masuk lewat para dai, yang dengan santun mendakwahkan risalah kenabian ini, yang salah satu yakni Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih. Diketahui, Habib Ali merupakan salah satu guru utama dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Ali Bafaqih dilahirkan pada tahun 1882 di Kampung Arab, Lateng, Kabupaten Banyuwangi. Ayah beliau adalah Habib Umar Bafaqih, yang wafat di Banyuwangi pada usia 150 tahun. Sedangkan ibunda beliau adalah Syarifah Nur bin Abdullah Al-Haddad, seorang hafidzo Al-Quran, yang wafat pada tahun 1964, di usia yang ke-135 tahun. Dari dua pasang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah, beliau sejak kecil dididik dengan baik, sampai bisa menguasai Nahwu Shorof di usia 7 tahun, dan menghafal Al-Quran di usia yang sama. Dan dalam hal ini, beliau mengingatkan kita pada kisah Imam Syafi'i. Setelah dididik kedua orang tuanya, beliau melanjutkan studinya para ulama lainnya, seperti ke Habib Muhammad Ba'abud dan Kiai Soleh Lateng. Kemudian pada usia 15 tahun beliau belajar ke Bangkalan, untuk berguru pada Kiai Haji Raden Muhammad Holil. Sosok yang dikenal Syekhona Holil Bangkalan ini memang terkenal dengan kealiman, kezuhudan, dan kewaliannya, sehingga tak heran dari tangan dinginnya mampu mendidik ulama besar di tanah Jawa, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, para pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Syamsul Arifin, dan juga putranya, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Banyu Putih Situbondo, Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak, Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, dan ulama besar lainnya. Sesampai di Bangkalan dari perjalanan panjang dari Banyuwangi, maka dengan penuh sukacita Syekhona Holil menyambutnya dengan penuh cita. Terlebih, beliau dari kalangan habaib, yang berkenan menimba ilmu pada beliau. Habib Ali Bafaqih ketika itu dikenal cukup cerdas, maka hanya dalam waktu seminggu beliau mondok, Syekhona Holil langsung memintanya membantu mengajar para santri. Tutur Habib Hadi bin Ali Bafaqih, putra Habib Ali Bafaqih, pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Loloan Barat, Negara, Jembrana, Bali. Setelah 3 bulan lamanya Habib Ali Bafaqih menyantri di sana, beliau diminta keluar karena ilmunya sudah cukup. Hal ini juga di luar kebiasaan, karena umumnya santri Syekhona baru 4-5 tahun, baru mereka diperbolehkan untuk pulang tambah Habib Hamid Bafaqih. Saat kepulangan Habib Ali dari pesantren, beliau diberikan wasiat oleh Syekhona Holil. "Bib, sampean sudah alim, dan insya Allah bisa pergi haji sampai 7 kali. Dan doa tersebut akhirnya terkabul, ketika menjelang usia beliau 17 tahun, atau sekitar tahun 1899. Pada masa itu Habib Ali berlayar menuju Tanah Suci Mekah, untuk memperdalam ilmu agamanya dengan beberapa ulama tersohor ketika itu, seperti Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani,
Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan banyak guru lainnya beliau. Keberangkatan ke Mekah ini atas sponsor Haji Ali dari Pulau Sapeken, Madura. Selama di Mekah, beliau bermukim di Syib Ali, Mekah, selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Sepulang dari Mekah, Habib Ali kembali ke tanah air. Beliau sempat nyantri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yang saat itu oleh Kiai Haji Hasbullah, ayahanda Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain mendalami ilmu agama di waktu mudanya, beliau dikenal sebagai pendekar silat yang sangat tangguh. Setelah itu, beliau sempat mengajar di Madrasah Al-Hauriyah selama setahun, di tanah kelahirannya Banyuwangi. Karena diketahui sebelum studi di Mekah, beliau juga sempat lama mengajar di madrasah. Selanjutnya beliau hijrah ke Pulau Seribu Masjid, Lombok. Di sana beliau berdakwah bersama Kiai Haji Solehan Bali Bengkel, Lombok Barat. Selain itu beliau menjalin persahabatan dengan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, pendiri Jamiah Nahdlatul Wathon. Begitu akrabnya beliau berdua, sehingga setiap kali beribadah haji, maka mereka akan berjalan bersama kemanapun tujuannya. Pernah suatu ketika, saat Habib Ali Bafaki sudah bermukim di Bali, salah satu anggota TNI dari Kodim di daerah sana, ketika hari Jumat selalu diberi pesan, agar menelpon Tuan Guru Zainuddin, agar menyampaikan salam kepada Kiai Haji Zainal Majidi, kakek Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun di luar dugaan, di Pancor beliau mengabarkan bahwa Habib Ali Bafaki berkunjung ke kediaman beliau, malah beliau berkata bahwa cangkir beliau belum kering. Padahal di saat bersamaan Habib Ali Bafaki berada di Loloan. Setelah lama berdakwah di Lombok, maka atas saran dari istrinya, Syarifah Zainah, beliau kemudian berhijrah ke Pulau Dewata Bali. Kehadirannya di Pulau Seribu Pura ini, dilakukan atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, seorang ulama besar di Loloan, Negara, Jembrana. Sebagaimana dituturkan Habib Salim bin Ali Bafaki, putra bungsu Habib Ali Bafaki, bahwa sebelum ke Loloan, beliau sempat menetap di Kampung Kepaon Kota Denpasar, sekitar tahun 192, dan beliau juga sempat menetap di Kampung Air Kuning. Barulah pada tahun 1935 beliau berpindah ke Negara, tepatnya di Desa Loloan Timur, Negara, Jembrana. Berkat kedatangannya mulailah tumbuh syiar Islam yang berbinar di Loloan. Saat berdakwah di kawasan minoritas Muslim ini, beragam halangan, rintangan dan ancaman dihadapinya dengan penuh kesabaran. Karena, inilah resiko perjuangan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pada tahun 1935, beliau kemudian mendirikan Pondok Pesantren Syamsul Huda, sebagai upaya kaderisasi generasi Islam. Para santri tersebut datang dari berbagai pelosok desa di tanah air. Harismanya juga mampu menarik minat kaum muslimin dari berbagai daerah, untuk bersilaturahmi dengan beliau ketika mereka akan berwisata ke Pulau Dewata ini. Mereka yang datang dari Jawa, Sumatera, Madura, dan daerah lainnya, sowan untuk sekedar mendengar petua mulianya, seraya memohon keberkahan doa beliau. Dari didikan disertai doa tiada henti, maka lahirlah ulama dan dai di penjuru tanah air. Banyak santri-santri yang berkiprah dan berdakwah di berbagai daerah, seperti Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, Habib Hadi Basalamah Madinah, Habib Agil Alatos Jember, Habib Ali Al-Habsyi Jember, Kiai Haji Abu Amar Pasuruan, dan lain-lain. Habib Muhdor Ahmad Assegaf Pemalang mengatakan, bahwa sekitar tahun 1997, Kiai Haji Abdullah Salam Kajen dan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, beliau-beliau datang bersilaturahmi di rumah Habib Ali Bafaki, Loloan, Negara, Bali. Pada kesempatan itu, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dibayat Thariqah Qadiriyah oleh Habib Ali Bafaki. Dari beliaulah salah satu sanad Thariqah Qadiriyah Habib Lutfi bin Yahya, yang bersambung ke Syekhona Holil Bangkalan. Dan setelah itu, Habib Ali Bafaki melantunkan beberapa syair Arab, yang berakhiran huruf Ro dan Fa, yang berisikan pujian kepada Habib Lutfi. Lalu dilanjutkan dengan memberikan berbagai wasiat khusus, untuk Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan juga Kiai Haji Abdullah Zain Salam.
Para santri Habib Ali Bafaqih lainnya belajar membaur dengan kehidupan masyarakat Loloan, yang sejak ratusan tahun lalu telah dikunjungi oleh ulama-ulama tangguh dari berbagai daerah, seperti Syekh Dawam Sirojudin, atau dikenal Buyut Lebay, ulama besar dari Terengganu Malaysia, yang meninggalkan negerinya, untuk berhijrah ke Loloan pada tahun 1669. Ada juga Syarif Abdullah Yahya Al-Qodri, dari Kesultanan Al-Qodri Pontianak. Cik Yakub, saudagar dari Melayu, yang mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Jembrana, yang saat ini berubah nama menjadi Masjid Agung Baitul Qodim, Loloan Timur, dan banyak ulama-ulama lainnya. Selama hidupnya Habib Ali Faqih sempat beberapa kali menikah, dan dikaruniai 10 putra. Adapun putra-putrinya adalah Alwi, Tokhah, Fitriah, Hadi, Umar, Muhammad, Nurhayati, Halimah, dan Salim. Sepanjang hidupnya, beliau selalu istiqomah berdakwah di jalan Allah. Abah setiap selalu berkeliling ke berbagai ulama-ulama di sekitar Loloan, seperti Kiai Haji Abdurrahman, Guru Nuh, Ustadz Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Bahkan Abah sesekali juga hadir dalam majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Jakarta, kenang Habib Hamid Bafaqih. Bahkan belum lama ini datang seorang kiai beserta rombongan dari Lumajang, yang berkata pada Habib Hamid bin Ali, bahwa 5 tahun silam Habib Ali Bafaqih datang ke kampungnya, padahal Habib Ali Bafaqih sudah wafat 20 tahun silam. Subhanallah, begitulah karomah para aulia Allah. Jasad mereka memang telah mati, tapi ruh mereka tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu memberi berkah bagi yang hidup. Hal serupa juga ternyata pernah terjadi pada sosok Kiai Haji Hamim Jazuli, atau akrab disapa Gusmik Plosomojo Kediri, yang mampu menginsafkan 2 orang pimpinan preman di Surabaya, padahal beliau sudah lama berpulang ke rahmatullah. Setiap yang hidup pastilah akan menjemput ajal, begitu juga kekasihnya. Habib Ali Bafaqih menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 27 Februari, tahun 1999 Masehi, pada usia yang 117 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di areal pesantren Syamsul Huda, Jalan Nangka nomor 145, di Desa Loloan Barat, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Mendengar kabar wafatnya ulama pewaris Nabi ini, kaum muslimin dari berbagai daerah pun memberikan penghormatan terakhirnya, kepada sosok yang begitu besar jasanya dalam mendakwahkan Islam di sebuah pulau, yang mayoritas penduduknya masih memeluk agama Hindu ini. Berkat perjuangan dan kegigihannya dalam mensiarkan agama, dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali Pitu Bali, yang ditemukan oleh lewat Riyadhah Al-Makfurlah Habib Tayyib Assegaf dari Waru Sidoarjo. Kini makam beliau banyak dikunjungi, atau diziarahi orang dari berbagai pelosok negeri, mulai dari Jakarta, Bandung, Lampung, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga, tak kurang dari 10 bus pariwisata yang datang setiap harinya ke Loloan. Saat ini, jujukan jamaah setelah sepeninggal beliau adalah putra-putranya, seperti Habib Hadi bin Ali Bafaqih, dan Habib Salim bin Ali Bafaqih. Setiap minggu kedua bulan Zulqa'dah, masyarakat sekitar memperingati haul beliau, yang diisi dengan pembacaan maulid, tahlil, dan mau'idoh hasanah. Syiar Islam di Bali pada masa silam, telah meninggalkan sejumlah karya besar yang pada masanya, sehingga kini dapat dijadikan landasan yang sangat kokoh, bagi syiar Islam di masa-masa yang akan datang. Kampung Muslim Loloan merupakan wujud nyata, dan menjadi legenda syiar Islam yang tetap hidup, meski harus berjuang di lingkungan yang menggambarkan era Islam di masa Jawa Prawali Songo ini. Semoga kita bisa mengambil berkah dari saripati keilmuan, dari beliau, dan melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya. Karena sudah menjadikan kewajiban seorang muslim, yang harus mensyiarkan Islam sesuai dengan kemampuannya, yakni lewat lisan, tulisan, atau minimal dengan menunjukkan akhlak mulia kepada sesama umat manusia. Meski begitu, hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya yang turun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas, ayat 56.
Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat, hidayah, serta inayahnya, dan mohon jangan lupa selipkan doa mulia, agar saudara-saudara kita non-muslim diberikan hidayah olehnya, untuk kembali ke jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Sehingga, kelak kita semua akan dipertemukannya di surganya, beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang ke Bali yang mayoritas Hindu itu tampil dengan penuh toleransi dan kedamaian, sehingga masyarakat tidak terusik. Bahkan selama masa perjuangan, kedua komunitas agama yang berbeda itu bahu-membahu dalam melawan Belanda. Tetapi sejak tahun 1934, Pulau Bali dijadikan target gerakan Puritanisme, yang dikomandau oleh kelompok yang mengaku modernis Islam. Beberapa tokohnya dikirim dari Solo dan Banyuwangi, untuk menancapkan pengaruhnya, dengan cara menyerang habis-habisan tradisi Islam, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat setempat. Slogan taklid buta, bid'ah, hurafat dan tahayul pun mereka jadikan platform perjuangan. Mereka juga tak segan-segan menuduh praktik beragama ulama dan masyarakat Muslim Bali, sebagai bentuk peribadatan yang telah tercemari oleh perbuatan syirik. Tentu saja masyarakat Islam Bali tidak tinggal diam dengan tuduhan tersebut. Mereka tidak terima jika faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selama ini diwariskan oleh para ulama, bisa-bisanya mereka dituduh sebagai faham menyimpang, bahkan dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. Oleh sebab itu, beberapa kali tokoh-tokoh sekte tersebut diusir, karena dianggap meresahkan dan memancing permusuhan di kalangan masyarakat. Namun setelah diusir, ada saja utusan baru yang dikirimkan, dan mendekati masyarakat dengan strategi yang berbeda. Hingga suatu ketika, salah seorang tokoh sekte tersebut, ia merasa ingin membuktikan kebenaran ajaran yang dipeluknya, dan menantang para ulama Bali untuk membuktikan ajaran siapa yang lebih benar. Tantangan tersebut melalui perdebatan akal dan dalil, bukan dengan kekuatan massa. Mendengar berita ini, Habib Ali Bafaqi yang terkenal sangat tegas, beliau segera tampil menerima tantangan dari tokoh sekte tersebut. Pada hari dan tempat yang telah ditentukan, kedua tokoh berseberangan faham itu pun bertemu, yang disaksikan oleh masyarakat luas, dan adu argumen pun segera dimulai. Sebagai bentuk penghormatan, tokoh sekte tersebut pun dipersilakan untuk terlebih dahulu membuka pembicaraan, memaparkan ajarannya. Setelah mengucapkan salam dan hamdalah, tokoh sekte tersebut mulai berorasi dengan suara lantang. Tapi baru saja ia berkata, Rasulullah bersabda, "Men kana," Habib Ali Bafaqi berteriak memotong pembicaraan dengan suara lebih lantang, seraya mengangkat tangan kanannya. "Berhenti dulu, berhenti dulu." Tentu saja, semua yang ada di tempat kejadian terheran-heran dan berbisik, mengenai tindakan berani Habib Ali tersebut. Ketika merasa semua orang mulai tenang, Habib Ali Bafaqi pun kemudian berkata, "Sebelum Tuan meneruskan sabda Rasulullah tersebut, saya hendak bertanya. Men itu huruf apa? Dan dalam gramatika Arab kedudukannya sebagai apa?" tanya beliau. Mendengar pertanyaan yang tidak pernah disangkanya, tokoh sekte tersebut lantas terdiam. Ia mencoba untuk mengelak, namun Habib Ali tidak mau meneruskan perdebatan, sebelum dirinya mendapatkan jawaban. Karena sudah sangat terpojok, sang tokoh sekte pun mengaku tidak mengetahui jawabannya. Tapi ia berjanji, akan memberikan jawaban di luar masalah huruf men. Setelah mendengar pengakuan rivalnya itu, Habib Ali langsung berkata, "Jangan sekali-kali Tuan berani mengartikan Al-Quran dan hadis Nabi, jika Tuan sendiri tidak memahami bahasa Arab dengan benar." Akhirnya, dalam perdebatan tersebut, Habib Ali Bafaqi berhasil memenangkan perdebatannya, tanpa harus bersusah payah. Sementara rivalnya tersebut tertunduk malu sendiri, dan meninggalkan arena tanpa daya. Sekitar tahun 1997, sebelum Kiai Haji Abdullah Salam Kajen dan Habib Ali Bafaqi meninggal dunia, saat mereka berkumpul di rumah Habib Ali Bafaqi, Habib Lutfi bin Yahya dibayat Thariqah Qadiriyah oleh Habib Ali Bafaqi. Dari beliaulah, salah satu sanad Thariqah Qadiriyah Habib Lutfi bin Yahya yang bersambung ke Mbah Holil Bangkalan. Setelah itu Habib Ali Bafaqi melantunkan beberapa syair Arab yang berakhiran huruf Ro dan Fa, yang berisikan pujian kepada Habib Lutfi, lalu dilanjutkan dengan memberikan berbagai wasiat khusus untuk Habib Lutfi bin Yahya, dan juga Kiai Haji Abdullah Zain Salam. Habib Ali Bafaqi semasa hidupnya dalam menjalankan syiar Islam,
telah menunjukkan menjadi hamba pilihan, atau yang dikenal sebagai wali Allah. Banyak yang menyaksikan waktu beliau mengisi di suatu majelis, tetapi ada orang yang melihat beliau mengisi di majelis lainnya, namun di hari yang sama. Habib Ali Bafaqih, beliau termasuk salah seorang ulama Indonesia yang dijuluki Minal Muammarin, karena wafat dalam usia 107 tahun, pada tanggal 27 Februari 1997 Masehi, di Loloan Barat, Jembrana, Bali. Atas perjuangan dan kegigihannya mensyiarkan agama Islam, dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali pitu yang ada di Bali. Kini makam beliau yang terletak di area Pondok Pesantren Syamsul Huda Jalan Semangka, Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, banyak dikunjungi dan diziarahi banyak orang. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Ada satu pemandangan ganjil di Bali, Pulau Dewata yang dipenuhi patung-patung para dewa. Dari tepi jalan yang menyisir pantai, di Desa Kusamba, Kecamatan Dawah, Kabupaten Klungkung, terlihat berdiri dengan anggun sebuah patung. Bukan patung dewa, tapi justru lelaki bersurban dan berjubah, yang sedang menunggang kuda. Bersurban hijau, lelaki itu nampak berjubah putih, dan dengan gagah menunggang seekor kuda yang juga berwarna putih. Ya, itulah patung Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Tentu saja Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid bukan orang sembarangan, hingga sosoknya dibuat patung oleh masyarakat setempat, juga kudanya. Berdasarkan silsilah keluarga, Sang Habib adalah keturunan ke-36 dari Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah nasabnya beliau. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Al-Hamid bin Syaikh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Holikosam bin Alwi Asani bin Muhammad Sohibu Saumiyah bin Alwi Awal, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uroidi, bin Ja'far As-Sodik, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain As-Sabit, bin Ali bin Abi Tholib dan Fatimah Az-Zahro, binti Rasulullah SAW. Namun bukan cuma karena nasab sang penunggang kuda ini diberi penghormatan tinggi, hingga sosoknya dibuat patung. Sang Habib, yang pada abad ke-17 diketahui tinggal di Desa Kusamba itu, beliau adalah seorang pendakwah. Beliau dikenal alim, memiliki ilmu yang tinggi, dan jujur atau dapat dipercaya. Itulah yang kemudian membuat Raja Klungkung, Dalem I Dewa Agung Jambe jatuh hati. Saat itu, berpusat di Gelgel, Klungkung menjadi kerajaan terbesar di Pulau Bali, yang membawahi kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Dewata ini. Di masa hidup Sang Habib, kerajaan Klungkung dipimpin Dalem I Dewa Agung Jambe. Mengetahui Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid sebagai orang yang pandai, Raja Klungkung meminta Sang Habib untuk menjadi guru dan juru bahasa Melayu di kerajaannya. Hal itu terjadi antara tahun 1790 hingga 1809. Tak hanya itu, karena memiliki kedekatan dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Sulawesi, Sang Habib juga diutus sebagai duta dagang antara kerajaan Klungkung dengan raja-raja di Sulawesi. Maka jadilah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid menjadi orang kepercayaan Raja Klungkung. Namun, meskipun telah menjadi orang istana, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid tetap tinggal di Desa Kusamba, yang jaraknya kurang lebih 20 km dari istana. Tujuannya, agar Sang Habib tetap bisa dekat masyarakat desa, dan tetap bisa berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam di lingkungan terdekatnya. Di lingkungan istana pun, di sela-sela kesibukannya sebagai orang kepercayaan raja, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid juga dengan tekun mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Praktis, untuk bolak-balik dari rumahnya ke istana, dan sebaliknya, jarak sejauh 20 km itu ditempuh dengan jalan kaki. Mengetahui perjuangan orang kepercayaannya yang saban hari harus jalan kaki itu, Raja Klungkung kemudian memberi hadiah seekor kuda putih. Kepada Sang Habib, Raja bertitah agar kuda itu ditunggangi jika hendak bertugas ke istana. Dengan demikian, saat pergi pulang dari rumahnya ke istana,
Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid mulai menunggang kuda, tidak lagi berjalan kaki. Rupanya, kedekatan raja dengan sang Habib telah menimbulkan kecemburuan dan keirian di kalangan pejabat-pejabat istana. Pada suatu hari, saat pulang dari istana menuju rumahnya dengan menunggang kuda, sang Habib berpapasan dengan salah seorang putra keluarga kerajaan yang bergelar Mangkubumi. Putra raja ini sedang berjalan bersama-sama dengan temannya. Sang Habib yang sedang menunggang kuda, beliau ditanya tentang kuda siapa yang dinaiki. Sang Habib kemudian memberi penjelasan bahwa dirinya bekerja di istana sebagai guru bahasa sang raja. Adapun kuda yang dinaikinya, hewan tersebut adalah pemberian sang raja. Namun, penjelasan itu tidak bisa diterima oleh Mangkubumi. Anak raja ini memaksa sang Habib untuk turun dari kudanya dan bersujud memberi hormat kepadanya, layaknya kaula kepada raja. Jika tidak, maka ia akan dihukum. Namun sang Habib tidak menjawabnya, dan langsung saja pergi meninggalkan mereka, menuju ke rumahnya di Kusamba. Keesokan harinya, peristiwa itu dilaporkan kepada sang raja. Ia juga bermaksud mengembalikan kudanya, lantaran menimbulkan kecemburuan. Namun, sang raja menolaknya, dan tetap meminta sang Habib menunggangi kudanya. Raja kemudian menyarankan kepadanya, supaya dirinya melewati jalur lain yang aman. Perlakuan istimewa raja kepada sang Habib semakin mengobarkan kecemburuan dan keirian di lingkungan istana, termasuk patih kerajaan Klungkung. Sang patih juga was-was, dan merasa kedudukannya bisa terancam oleh kehadiran sosok sang Habib ini. Karena itu, sang patih berencana melenyapkan nyawa sang Habib. Ia kemudian mengumpulkan orang, dan mengupah pembunuh bayaran. Suatu hari, saat sang Habib keluar dari kompleks istana menuju kediamannya, sang patih segera menyuruh anak buahnya untuk membuntuti, guna membunuh sang Habib. Benar saja, saat di tengah jalan, sang Habib yang sedang menaiki kuda, beliau dicegat oleh orang-orang suruhan sang patih. Maka terjadilah pertarungan yang tidak imbang, dan akibatnya sang Habib meninggal dunia, setelah dikeroyok oleh para pembunuh bayaran tersebut. Tak lama kemudian, jenazah Habib ditemukan oleh penduduk sekitar, dan akhirnya dimakamkan di desa Kusamba. Di hari itu sebuah keajaiban besar terjadi. Pada malam hari setelah pembunuhan tersebut, makam sang Habib tiba-tiba mengeluarkan bola api yang membubung ke angkasa. Semburan api tersebut kemudian bergulung-gulung, terbang ke banyak arah, untuk mengejar para pembunuh. Menurut cerita-cerita lisan warga setempat, tempat-tempat persembunyian para pembunuh, semuanya tak ada yang luput dari kejaran api, yang diketahui menyembur dari makam sang Habib. Para pembunuh satu demi satu mati hangus terbakar tak tersisa. Kini, jejak Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid adalah berupa makam keramat, dengan ikon patung lelaki bersurban dan berjubah, yang sedang menunggang kuda. Makam ini terletak tidak jauh dari selat, yang menghubungkan Klungkung dengan Pulau Nusa Penida. Desa Kusamba berada di jalan raya antara Klungkung dan Karangasem, Amlapura, dekat dengan Goa Lawah. Makam ini dikeramatkan oleh penduduk setempat, baik umat Islam maupun Hindu. Selain makam keramat tersebut, jejak keberadaan sang Habib adalah Desa Kusamba, salah satu kampung Muslim terbesar di Bali. Pangeran Mas Sepuh. Inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai wali pertama, dari 7 ulama penyebar agama Islam di Pulau Bali. Beliau adalah Pangeran Mas Sepuh. Beliau adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan Bali. Ayahnya adalah Raja Mengwi I, kerajaan terbesar di Bali kala itu. Sedangkan, ibunya adalah putri dari Raja Blambangan, kini menjadi Banyuwangi, Jawa Timur. Tentu saja, sebagai Raja Kerajaan di Bali, ayah Pangeran Mas Sepuh adalah seorang penganut Hindu. Sementara itu, sang ibu diketahui telah memeluk Islam. Lahir dengan nama Pangeran Amangkuningrat, Pangeran Mas Sepuh dibesarkan oleh ibunya yang Muslim. Dalam beberapa babad disebutkan, 400 tahun lalu, atau sekitar akhir abad ke-16, Kerajaan Blambangan menjadi taklukan Kerajaan Singaraja Bali. Setelah ditaklukkan, Kerajaan Blambangan dihadiahkan kepada Raja Mengwi. Saat mengunjungi Kerajaan Blambangan,
Raja Mengwi menikahi putri kerajaan Belambangan yang sudah memeluk Islam. Dari pernikahan inilah lahir Pangeran Amangkuningrat, atau yang dikenal sebagai Pangeran Masepuh. Namun saat Pangeran Amangkuningrat masih dalam kandungan, Raja Mengwi sudah kembali ke kerajaan Mengwi. Maka dari itu, pengasuhan Pangeran Amangkuningrat sepenuhnya dilakukan oleh ibunya. Tak banyak catatan bagaimana Pangeran Masepuh dibesarkan dan memperoleh pendidikan. Yang pasti, pada usia 25 tahun ia telah menjadi pemuda muslim, yang dikenal sangat berilmu dan sakti. Saat itulah, kepada ibunya, Pangeran Masepuh menanyakan perihal ayah kandungnya. Setelah memperoleh penjelasan dari sang ibu, bahwasanya sang ayah kandung adalah seorang raja di kerajaan Mengwi, maka Pangeran Masepuh pun melakukan perjalanan ke Bali. Konon, dalam perjalanannya ke Bali ini, Pangeran Masepuh diiringi oleh 40-an santri dan kiai. Dari cerita-cerita rakyat dikisahkan, Pangeran Masepuh dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan sakti. Salah satu kesaktiannya adalah, beliau bisa berjalan di atas air. Bahkan, bersama para pengikutnya, diceritakan bahwa Pangeran Masepuh sering salat berjamaah di atas air. Karena itu, ketika menempuh perjalanan ke Bali, menuju kerajaan Mengwi, Pangeran Masepuh bersama para pengikutnya melakukannya dengan berjalan di atas air. Namun saat sampai di kerajaan Mengwi, Pangeran Masepuh tak bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Ternyata, pada saat itu Raja Mengwi I ternyata telah mangkat, dan digantikan oleh keturunannya, yang tak lain adalah saudara tiri Pangeran Masepuh. Selain kecewa karena tak bertemu dengan ayah kandungnya, Pangeran Masepuh juga tidak memperoleh penerimaan yang semestinya di lingkungan kerajaan Mengwi. Babat dan cerita-cerita rakyat hanya menyebut, telah terjadi kesalahpahaman atau perselisihan, di antara Pangeran Masepuh dengan saudara-saudara tirinya di lingkungan kerajaan Mengwi. Tak pernah disebutkan, perihal apa yang mereka salah pahami atau perselisihkan. Catatan yang ada hanya samar-samar menyebut, bahwa ada rasa iri atau cemburu dari saudara-saudara tirinya, akan kesaktian Pangeran Masepuh yang sudah kondang. Namun yang pasti, keberadaan Pangeran Masepuh tidak diterima di lingkungan istana kerajaan Mengwi, dan ia harus angkat kaki. Bisa jadi benar karena iri atau cemburu, atau lebih dari itu, bisa jadi mereka takut akan kalah pengaruhnya, dan khawatir Pangeran Masepuh hendak merebut tampuk kekuasaan. Atau juga bisa jadi mereka khawatir, dengan paham dan ajaran yang dibawa Pangeran Masepuh beserta para pengikutnya. Karena saat itu, Pangeran Masepuh juga sudah dikenal sebagai pendakwah, dengan gelar Syekh Ahmad Hamdun Hairus Saleh. Yang jelas, tak lama setelah kedatangannya, Pangeran Masepuh diminta meninggalkan kerajaan Mengwi. Tak ingin menimbulkan perselisihan berkepanjangan, Pangeran Masepuh pun mengalah. Ia pergi meninggalkan kerajaan Mengwi, dan hendak pulang ke Belambangan. Namun, saat tiba di Pantai Seseh, di Desa Munggu, ketika beristirahat sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang, rombongan Pangeran Masepuh memperoleh serangan dari gerombolan orang tak dikenal. Gerombolan penyerang ini membawa senjata lengkap. Maka terjadilah perkelahian antara rombongan Pangeran Masepuh dengan orang-orang tak dikenal itu. Saat terjadi pertempuran sengit itulah, Pangeran Masepuh mengeluarkan sebilah keris pemberian dari ibunya. Saat itu keris itu dikeluarkan dari sarungnya dan diacungkan ke langit, pasukan penyerang itu langsung terdiam, bahkan mereka menjadi lumpuh. Namun, Pangeran Masepuh masih memberikan maaf kepada musuh yang sudah tidak berdaya itu, dan meminta mereka untuk pergi. Setelah peristiwa penyerangan itu, Pangeran Masepuh bersama para pengikutnya masih berdiam di Pantai Seseh untuk beberapa saat. Namun, entah oleh sebab apa, tak lama kemudian Pangeran Masepuh wafat, dan diketahui tidak pernah kembali ke Belambangan. Sebelum meninggal, Pangeran Masepuh sempat berpesan kepada pengikutnya, agar jika meninggal, beliau minta dibuatkan makam di Pantai Seseh. Makam inilah yang kemudian menjadi jejak petilasan salah satu dari Wali Pitu, atau 7 ulama penyebar Islam di Bali. Bentuknya justru mirip pura atau tempat peribadatan pemeluk Hindu Bali, dan memperoleh sebutan makam keramat Pantai Seseh. Lokasinya kini berada di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kini, makam keramat Pantai Seseh tidak hanya menjadi tempat berziarah umat Islam, tapi juga masyarakat Hindu dari berbagai daerah.
Syekh Maulana Raden Hasan. Dipercaya sebagai salah satu dari wali pitu, atau 7 ulama penyebar Islam di Pulau Bali, sangat minim catatan sejarah tentang sosok Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, atau Syekh Maulana Raden Hasan. Sosoknya hanya terbentuk melalui penuturan lisan dari generasi ke generasi. Namun jejaknya memang ada, yakni berupa makam yang kini banyak diziarahi umat Islam. Asal-usul Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi tak terlacak sampai ke hulunya, meskipun ia menyandang gelar Habib. Dari penuturan lisan yang bercampur dengan cerita-cerita rakyat Bali, hanya disebutkan bahwasannya sebelum sampai ke Bali, beliau pernah bermukim, dan menduduki posisi penting di suatu kerajaan di wilayah Jawa bagian barat, yakni di daerah Cibubur. Dan ini terjadi sekitar abad ke-15 Masehi. Setelah itu, Habib Umar berkelana ke arah timur Pulau Jawa. Ia kemudian disebut-sebut bermukim di Madura, dan menjadi salah seorang kepercayaan raja dari kerajaan di Madura. Mengingat pada masa-masa itu, sudah terjalin hubungan antara raja-raja di Madura dengan raja-raja di Bali. Dan pada suatu hari, Habib Umar pernah oleh seorang raja di Madura diutus ke Bali. Tujuannya adalah untuk mendakwahkan agama Islam di Pulau Dewata ini. Entah bagaimana pengelanaan itu berlangsung, sehingga beliau kemudian bermukim di kawasan hutan dan pegunungan Beratan, yang sekarang berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Konon, dulunya Beratan merupakan daerah yang sangat angker. Pusatnya makhluk halus atau makhluk jadi-jadian yang berperangai buruk, yang suka mengganggu dan mencelakai manusia atau warga sekitar. Dengan ilmu dan kesaktiannya, Habib Umar berhasil menundukkan mereka. Setelah makhluk-makhluk halus dan makhluk jahat ditaklukkan, maka masyarakat bisa hidup aman, tentram, dan damai. Habib Umar kemudian mulai menjalankan misi dakwahnya, dan kemudian mengajarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat setempat. Bahkan, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi kemudian mendirikan kerajaan Beratan, dan ia berdaulat sebagai Raja Beratan, dengan gelar Syekh Maulana Raden Hasan. Namun seiring perjalanan waktu, kedamaian masyarakat Beratan mulai terusik oleh adanya fitnah dan adu domba. Dalam cerita-cerita rakyat tak disebutkan, dari kelompok manakah yang melakukan agitasi itu. Mungkin dari lawan-lawan politik, atau kekuatan dari daerah lain, yang cemburu atau tak suka dengan keberhasilan dakwah Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, hingga ia menjadi seorang raja di situ. Akhirnya, kerajaan Beratan pun gonjang-ganjing oleh fitnah dan hasutan. Mendapat serangan seperti itu, yang telah menyebabkan kerajaannya gonjang-ganjing, membuat Syekh Maulana Raden Hasan meminta nasihat kepada raja di Madura yang mengutusnya. Beliau kemudian disarankan untuk menyepi, atau bersemedi, atau bertirakat di Bukit Tapak yang ada di kawasan hutan Beratan. Beliau mengikuti saran tersebut, dan menuju ke Bukit Tapak, dengan diikuti oleh 3 orang kepercayaannya. Tetapi sepeninggal Syekh Maulana Raden Hasan itu, kerajaan Beratan menjadi runtuh, dan beliau tak pernah kembali lagi. Menurut cerita lisan masyarakat setempat, Syekh Maulana Raden Hasan bersama pengikutnya meninggal di Bukit Tapak tersebut. Bertahun-tahun berlalu, makamnya akhirnya ditemukan oleh masyarakat setempat, yang kini dikenal sebagai makam keramat Bukit Tapak. Tak jauh dari situ juga ada danau, yang kemudian disebut Danau Beratan. Lokasi makam keramat ini berada di kawasan Kebun Raya Bedugul, Banjar Candi Kuning II, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Karena itu, Syekh Maulana Raden Hasan juga sering disebut sebagai Wali Bedugul. Di areal makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, juga telah dibangun beberapa unit bangunan, seperti tempat wudhu, musola, tempat istirahat, dan dapur. Sejak puluhan tahun terakhir, banyak umat Islam yang berziarah ke makam Syekh Maulana Raden Hasan ini, sebagai jejak dari salah satu wali pitu di Bali. Keramat Kembar Karangasem. Di Kabupaten Karangasem, Bali, terdapat 2 makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Muslim dari berbagai daerah, dan juga oleh warga Hindu Bali. Orang menyebutnya makam kembar keramat. Diyakini, keduanya adalah makam Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, dan Sayyid Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus.
Beliau adalah dua ulama penyebar agama Islam di Bali, khususnya di wilayah Karangasem. Dua makam kembar keramat tersebut memiliki titi mangsa yang berbeda. Berdasarkan cerita-cerita lisan yang beredar di masyarakat, salah satunya merupakan makam kuno, yang diperkirakan sudah berusia 350-400 tahun. Makam kuno ini dipercaya sebagai makamnya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, salah satu dari wali pitu, 7 ulama penyebar Islam di Pulau Dewata. Namun, siapa sebenarnya Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi ini benar-benar masih gelap. Tak ada catatan sejarah mengenai siapa nama aslinya, dari mana asal-usulnya, dan sejarahnya masuk ke Bali. Bahkan, juru kunci makam pun sama tak tahunya dengan para penziarah. Yang masih segar dalam ingatan kolektif masyarakat, ketika terjadi letusan dahsyat Gunung Agung pada 1963, yang mengeluarkan lahar panas, menyemburkan jutaan batu besar dan kecil, serta abu yang menjulang tinggi di angkasa, menyebar ke seluruh Pulau Bali, bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur. Namun anehnya, makam kuno itu bergeming, tak tersentuh apapun. Padahal, banyak desa luluk lantak, porak-poranda, pohon-pohon besar bertumbangan, bangunan dan gedung-gedung yang kokoh hancur tertimbun batu dan pasir. Namun anehnya makam tersebut seperti dilindungi keajaiban, tak sebutir pun batu kerikil dan pasir menyentuh, atau jatuh, di atas makam kuno itu. Makam itu tetap kukuh dan anggun, jauh dari reruntukan. Itulah bukti yang memperkuat kekeramatan makam kuno ini. Jika jejak sejarah Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi sangat minim, berbeda dengan juru kunci makam pertamanya, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus dikenal sebagai ulama besar yang arif dan bijaksana. Bermukim di Karangasem, ia mengajar kepada banyak santri yang datang tak hanya daerah Bali, tapi juga dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain mengajar mengaji, sehari-hari Habib Ali Al-Idrus memerankan diri sebagai juru kunci makam kuno Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Tugas itu dijalankan dengan sepenuh hati, hingga wafatnya pada 9 Ramadan 1493 Hijriah, atau bertepatan pada 19 Juni 1982 Masehi. Tokoh yang meninggal pada usia 109 tahun ini, kemudian dimakamkan di samping makam kuno Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Sejak itu, dua makam ini disebut makam keramat kembar dan wali kembar, dua wali yang diakui sebagai bagian dari wali pitu. Kedua makam kembar ini terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Amlapura, yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Raya Subangan arah ke utara, jalan tembus menuju ke Singaraja dari Desa Temukus. Dan jika dari Singaraja berjarak kurang lebih 6 hingga 7 km. Semasa hidup, Habib Ali memiliki 3 istri. Istri pertama memiliki 8 anak, dan saat ini yang hidup tinggal 2 orang, Habib Muhdor dan Habib Umar. Istri kedua memiliki 5 anak, yang masih 3 anak yang hidup, yaitu Yik Agil, Syarifah Salbiah, dan Yik Toha. Dan istri yang ketiga tidak dikaruniai anak. Kini, yang menggantikan peran sebagai juru kunci makam kembar keramat tersebut adalah Yik Alwi Al-Idrus. Menurut cerita, makam kembar keramat tersebut dibangun atas prakarsa putra ke-6 Habib Ali, Habib Muhdor, yang dibangun di tahun 1989. Saat itu, Habib Muhdor bersama adiknya, Abdurrahman, langsung bertindak selaku penjaga makam. Selanjutnya penjagaan makam diwariskan kepada adik-adiknya, Habib Umar, kemudian kepada Abdurrahman Al-Idrus, dan Habib Muhdor Al-Idrus. Setelah Abdurrahman wafat, dan Habib Muhdor sudah lanjut usia, posisi penjaga makam diserahkan kepada Yik Alwi Al-Idrus. Sebagai bagian dari jejak keberadaan 7 ulama penyebar Islam di Bali, pada tahun-tahun belakangan makam kembar keramat tersebut ramai dikunjungi peziarah, terutama di bulan puasa Ramadan. Mereka tak hanya datang dari Bali, namun banyak juga peziarah datang dari Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Bahkan, tak sedikit peziarah yang datang dari negara-negara lain, seperti dari 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Maroko. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang ketujuh para tokoh wali pitu, sang penyebar Islam Pulau Dewata Bali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya,
di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.